Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang kesekian ingin mencoba memaparkan mengenai pokok bahasan managing atau pengelolaan. Nah, di sini ada 6 sub pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama pengertian, kemudian ada contoh video, yang ketiga ada kawasan, setelah itu pengelolaan proyek dan sumber, kemudian kita juga akan mencoba menjelaskan tentang pengelolaan penyampaian dan informasi. Setelah itu permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi ketika kita mengelola sebuah pembelajaran. Masuk ke pengertian, yaitu bagaimana sih managing itu, bagaimana kita mengelola sebuah proses atau resources, kemudian bagaimana kita menggunakan dan menciptakannya. Ini diambil dari definisi teknologi pendidikan untuk tahun 2004. Nah, kemudian kita masuk ke video. Video ini berupa intro ya, hanya mengenalkan seperti apa sih pengelolaan itu. Mari kita putar. Selanjutnya akan coba dipaparkan oleh saudari Marisa. Iya, rekan-rekan, kita masuk dalam kategori kawasan pengelolaan. Menurut definisi tahun 77, AICTE tahun 77, kawasan pengelolaan itu cuma terbagi menjadi dua, yaitu pengelolaan organisasi dan pengelolaan personalia. Dengan berkembangnya pemikiran, teori, dan konsep, akhirnya kawasan pengelolaan ini terbagi menjadi 4. Sebagai seorang typers, kita harus hafal dan paham 4 kawasan ini di luar kepala. Seperti kata Pak Dugeng, kita bangun, ditanya ini langsung hafal. Yaitu yang pertama, pengelolaan sumber, pengelolaan proyek, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan sistem informasi. Saya ulangi, yang pertama pengelolaan sumber, ya. Yang kedua apa? Proyek, benar. Yang ketiga pinter. Yang keempat 4 pinter, teman-teman. Jadi yang pertama yaitu pengelolaan sumber, yang kedua pengelolaan proyek, yang ketiga pengelolaan sistem penyampaian, yang keempat pengelolaan sistem informasi. Ya, sebenarnya setiap subtema ini memiliki persamaan tugas, yaitu yang pertama bidang organisasi meliputi pemilihan atau seleksi, kemudian pengangkatan personel, supervisi dan penilaian. Bidang keuangan, kita tahu kalau misalnya membahas tentang keuangan pasti tentang anggaran, justifikasi dan pemantauan, pembelian dan pertanggungjawaban. Selanjutnya bidang sarana meliputi apa saja, teman-teman? Perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas. Selanjutnya yang keempat bidang pengelola, yaitu membuat perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya kita mendalam memahami tentang poin yang pertama, yaitu pengelolaan proyek. Teman-teman, pengelolaan proyek ini meliputi yang pertama perencanaan, kedua pengendalian atau monitoring, selanjutnya pengontrolan rancangan pembelajaran dan proyek pengembangan. Nah, tanggung jawab pengelola ini meliputi mulai dari perencanaan, penjadwalan dan pengendalian fungsi desain pembelajaran atau jenis-jenis proyek lain. Nah, dilakukan dengan cara melakukan negosiasi, menyusun anggaran, membentuk sistem pemantauan informasi, serta menilai kemajuan. Peran pengelolaan proyek ini biasanya yaitu dengan cara mengatasi ancaman proyek dan memberikan saran perubahan secara mendalam. Nah, kita lanjut ke pengelolaan sumber. Gambaran umumnya, pengelolaan sumber itu mencakup yang pertama, tetap perencanaan, selanjutnya pemantauan dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Nah, pengelolaan sumber ini lebih menekankan pada pengendalian akses. Pengertian sumber ini, kata sumber dalam pengelolaan sumber ini meliputi yang pertama personil, kedua keuangan, selanjutnya bahan baku, kemudian waktu, lalu fasilitas dan sumber pembelajaran. Nah, efektivitas biaya dan justifikasi belajar yang efektif merupakan dua karakteristik penting dari pengelolaan sumber.
Saya tekankan lagi, efektivitas biaya dan justifikasi belajar yang efektif merupakan dua karakteristik penting dari pengelolaan sumber. Selanjutnya kita lebih memperdalam pemahaman tentang pengelolaan sistem penyampaian yang akan disampaikan oleh rekan saya Deni Salihulima. Ya, saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan dalam sistem penyampaian. Nah, pengelolaan dalam sistem penyampaian itu ada 3. Perencanaan planning, terus monitoring adalah pemantauan, dan controlling itu adalah pengendalian. Jadi ketiga hal ini diperuntukkan untuk cara bagaimana bahan pembelajaran itu didistribusikan dan lebih terorganisasi. Itu adalah bagian inti dari pengelolaan penyampaian informasi. Jadi pengelolaan penyampaian informasi itu kita memikirkan bagaimana cara untuk menyampaikan informasi atau mendistribusikan bahan pembelajaran kepada siswa secara terorganisasi. Contohnya seperti bagaimana saya menyampaikan informasi bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan untuk lebih ke linguistik. Nah, bagaimana cara saya menyampaikan informasi seperti itu? Nah, itu akan dikelola dalam pengelolaan penyampaian informasi. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan sistem informasi. Nah, pengelolaan sistem informasi aspek-aspeknya seperti pengelolaan penyampaian informasi, cuman ditambah dengan transfer, yaitu pengiriman. Jadi pengiriman atau pemindahan. Jadi sistem informasinya. Jadi kalau penyampaian kita melihat bagaimana cara menyampaikan, sedangkan pengelolaan informasi kita melihat informasi apa saja yang harus saya sampaikan. Jadi dipilah informasinya dulu. Jadi seperti saya ingin belajar mengenai matematika, informasi apakah yang harus saya sampaikan? Misalnya informasi yang harus saya sampaikan adalah 1 + 1 sama dengan 2. Bukan informasi ketika saya belajar matematika, informasi yang saya sampaikan adalah informasi tentang bagaimana caranya memberikan pupuk pada tanaman. Nah, bukan. Itu kan informasi tidak sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan. Nah, pengelolaan informasi ditekankan pada pemilahan informasi mana yang harus disampaikan. Sedangkan perbedaan antara pengelolaan penyampaian informasi itu bagaimana saya menyampaikan. Jadi bisa dibedakan yang antara mengelola informasi dengan mengelola penyampaian informasi. Selanjutnya, nah, setelah membahas mengenai pengelolaan, di sini kita akan membahas mengenai permasalahan dalam pengelolaan. Permasalahan dalam pengelolaan itu ada 3. Yang pertama adalah tuntutan peningkatan kualitas dari dunia industri. Dari dunia industri ini maksudnya kita bisa melihat bahwa teknologi itu semakin hari semakin berkembang. Dan akhirnya dituntut untuk pembelajaran atau pendidikan pun harus bisa melihat perkembangan itu, bukan menutup mata terhadap perkembangan itu, tapi melihat perkembangan itu. Misalnya saja dari dulu itu cara belajar itu misalnya ada memakai papan tulis yang berwarna hitam dengan kapur, tiba-tiba sudah sekarang adalah memakai papan tulis whiteboard dengan spidol. Sekarang lagi sudah hanya memakai LCD, atau sekarang hanya tanpa bertatap muka juga kita sudah bisa melakukan pembelajaran. Nah, itu yang harus permasalahan yang harus dilihat. Jadi pengelolaan yang harus terus dilihat. Kemudian adalah dunia pendidikan perlu berinovasi, peningkatan kinerja dan pengelolaan kualitas. Nah, dilihat dari tuntutan peningkatan kualitas, maka permasalahan yang kedua adalah dunia pendidikan itu harus bisa berinovasi. Bukan seandainya istilahnya bahwa harus ada inovasi, terus bagaimana cara untuk pembelajaran itu lebih menarik, bagaimana pembelajaran itu bisa diterima oleh siswa. Seandainya misalnya adalah pada zaman dulu orang tuanya kita masih belajar menulis itu masih memakai batu, masih memakai kapur tulis. Tiba-tiba sekarang saya harus menuntut Anda harus tetap memakai batu dengan kapur tulis. Sedangkan zaman sekarang udah pakai komputer, laptopnya itu kan dunia pendidikan tidak berinovasi. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan sumber-sumber yang ada secara baik. Baik itu sumber manusia maupun sumber daya alam maupun teknologi yang ada di bagian dunia pendidikan itu harus bisa menggunakan atau memaksimalkan secara baik. Ya, sekian dan terima kasih mengenai presentasi kami tentang pengelolaan. Ya.